Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya semuanya, mudah-mudahan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, para subscriber saya, ini adalah yang saya sampaikan sekarang, ada 13 golongan orang yang doanya dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 13 golongan orang hamba yang doanya dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang satu adalah doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Doanya anak yang soleh untuk kepada orang tuanya. Orang tuanya masih hidup atau masih sudah wafat, itu mustajab. Maksudnya di sini adalah orang yang soleh itu ya orang yang ibadah, orang yang melakukan apa yang diperintahkan dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang soleh. Nomor 2, doa muslim untuk saudaranya dengan diam-diam. Doa muslim, doanya orang Islam mendoakan sama Islamnya yang diam-diam. Contohnya kaum Allahumma muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, itu kan doa sudah. Doa ya. Nomor 3, doa orang yang teraniaya ya. Jadi kalau ada orang yang teraniaya, orang yang dizolimi, orang fuqara wal masakin biasanya, hati-hati ya. Jadi mungkin jenengan merasa kaya hari ini, punya jabatan hari ini, merasa tinggi hari ini, jangan semena-mena ke orang lain. Jangan merasa dirinya paling tinggi, akhirnya merendahkan orang lain, menganiaya orang lain. Dan ketika orang teraniaya, merasa dirinya hina di hadapan Allah, khawatir doanya itu mustajabah atau doanya akan dimustajab oleh Allah, maka orang yang menganiaya itu bisa jadi kebalik. Yang dianiaya itu akan sukses, yang menganiaya akan jadi jatuh miskin. Makanya hati-hati ya. Kalau jenengan semua hari ini merasa hebat, merasa punya jabatan, jadi DPR, jadi kepala desa, ataupun punya harta banyak, lagi merasa paling cantik, paling ganteng, jangan pernah menghina kepada orang lain sama. Khawatir akan kembali kepada yang menghina. Terus nomor 4 ya, doa orang tua yang soleh. Jadi 4 itu doanya orang tua yang soleh. Maksudnya ini ada guru saya menyampaikan begini, kalau sampean ketemu dengan orang tua yang sangat tua, mintalah doa kepada mereka. Disuruh minta doa kepada mereka kalau ketemu dengan orang tua, maka itu akan mustajabah untuk mendoakan sama muslimnya. Nomor 5, doa pemimpin yang adil. Nah ya, jadi ketika ketemu dengan pemimpin yang adil yang amanah, yang adil dan amanah, itu akhirnya hati-hati, jangan berani-berani dengan seperti itu ya. Banyak sudah pemimpin ketika pemimpin itu adil, pasti doanya mustajabah. Kenapa kok begitu? Karena kalau orang adil ya, orang amanah, pasti doanya kan untuk umat, doanya untuk rakyat, itu akan menjadi dimustajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang hari ini, yang saat ini punya kesempatan untuk punya jabatan, punya pangkat ya, punya amanah, punya SK, jadi bupati, jadi wakil bupati, jadi instansi-instansi yang lain lah, harus kita amanah. Ketika tidak amanah, maka jangankan doa untuk diterima. Nah, ketika berhenti pun akan dicaci dan dimaki oleh umatnya. Makanya harus punya tanam yang baik, punya tanaman yang bagus, maka kelak walaupun kita tidak jadi punya jabatan, maka akan terus dihormati orang atau dihargai orang. Jabatan itu kan sifatnya sementara, makanya harus kita hati-hati supaya lebih amanah apa yang menjadi amanah untuk kita semua ya, begitu ya. Itu nomor 5. Nomor 6, doa musafir ya. Musafir itu dalam perjalanan jauh yang tujuannya untuk beribadah, yang tujuannya untuk untuk syiar Islam, itu juga dimustajab oleh Allah. Mintalah doa kepada mereka yang ketemu dengan musafir, apalagi musafirnya seorang kiai atau habib, akan luar biasa. 7, doa orang tua kepada anaknya. Jadi hati-hati juga sebagai anak kita, jangan sampai melawan atau berani kepada orang tua. Contohnya kayak dulu Malin Kundang itu kan, yang tidak mengaku kepada anaknya, akhirnya anaknya ketika jatuh jadi batu. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita itu termasuk anak yang soleh, terus berbakti kepada orang tua. Apa yang bisa kita punya, kita bantu orang tua, kita perjuangkan orang tua, karena orang tua itu
bagi saya segalanya adalah orang tua. Ya, karena yang membesar kita, yang mendidik kita semua orang tua. Kita itu numpang. Mungkin perantara orang tua kita akan menjadi besar, kita akan jadi sukses, dan kita akan menjadi orang. Ya. Mudah-mudahan kalau kita, orang tua kita ada, masih rawatlah. Apa yang bisa kita berikan, berikan semampunya kita. Kalau masih ada, kalau tidak ada, ya kita doakan. Kita sering-seringlah ke kuburannya untuk mendoakan mereka supaya selamat dunia akhirat. 7. 8 doa orang yang sedang berpuasa. Nah, doanya orang yang sedang berpuasa pun juga dijabah. Ya. Contohnya saya tadi, saya akan berpuasa, minta doa kepada saya. Maksudnya, nah, hujon ya. Jadi kalau berpuasa itu insya Allah mudah dijabah oleh Allah doanya. Ya, makanya kadang ada kan mati ketika berpuasa luar biasa. Itu banyakan mati husnul khotimah karena berpuasa itu menjauhi nafsu, menyedikitkan nafsu. Ya, apalagi sekarang puasanya puasa Rajab yang pahalanya bagus dan banyak. 9. Orang yang sedang mengalami kesulitan. Orang yang sedang mengalami kesulitan itu pun juga dijabah. Nah, ya, nomor 9. Nomor 10. Orang yang tidur dalam keadaan suci dan berzikir dengan Allah. Jadi kalau tidur, apa yang saya konten sebelumnya, itulah bersuci lah. Tidur dalam keadaan suci itu akan dilindungi oleh Allah dari gangguan setan, jin, dan semuanya. Ya, kalau kita biasakan, karena sesuatu itu ketika tidak biasa sulit untuk melakukan. Ya, sholat tahajud itu kan kedengarannya kan sulit ya. Dulunya awal-awalnya kan sulit. Sholat tahajud jam 1:30 malam sulit kayaknya. Tapi ketika sudah terbiasa melaksanakan sholat, terbiasa berzikir, maka ketika tidak sholat tidak enak. Biasanya pun ketika sudah waktunya sholat akan terbangun dengan sendirinya. Subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang biasa sholat subuh pasti bangun, ya. Terbangun dengan sendirinya. Ya. Makanya orang biasanya ketika mau mati maka akan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan dalam sehari-hari. Nah, kalau masih sehat gini itu melakukan zina, ya, melacur, mencuri, ya mungkin akan ngomong yang tidak itu. Kenapa? Karena ketika sudah tidak sadar, maka akan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan dalam setiap hari. Biasa ngaji, ya pasti ketika mau mati kena ya ingat ngaji, ya, walaupun tidak bisa baca, paling tidak mau megang-megang Al-Quran gitu. Biasanya apa yang kita lakukan dalam sehari-hari itu akan terbentuk ketika kita tidak sadar. Ya, sama dengan orang kan punya masalah atau apa di siang harinya, maka akan terbawa ke tidurnya. Biasanya begitu. Ya, makanya harus kita istiqomah dalam hal kebaikan kapanpun dan dimanapun kita berada, biar kita tuh selalu bisa untuk berbuat yang terbaik. Ya. Terus 11. Orang yang berdoa dengan doa Zumnun Nabi Yunus. Kalau doa dengan Nabi Yunus itu juga akan dimustajab oleh Allah. 12. Orang yang sedang berperang atau berjihad. Orang yang berperang atau berjihad di jalan Allah itu pun juga dimustajab oleh Allah. Ya. Berjuang mendirikan masjid, berjuang mendirikan madrasah, berjuang mendirikan musola, berjuang menegakkan agama Allah, itu semuanya dijawab. Hati-hati dengan mereka, dengan para kiai, para ustadz yang seperti itu, hati-hati. Ada doanya ditip, jangan terlalu membenci, jangan terlalu iri lah begitu, karena itu berjuang di jalan Allah. Selama niatnya itu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengganggunya kita. Kalau kita mengganggunya, maka kita akan fatal karena Allah yang akan membalasnya, ya. 13. Orang yang sedang menunaikan haji dan umroh. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka doa kita dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah terbukti? Iya, saya terbukti pernah. Saya pernah melakukan umroh tahun 2016. Alhamdulillah ketika itu saya belum punya apa-apa ya, tahun 2016, tapi ada yang mengumrohkan. Akhirnya saya doa di sana, berdoa sesuai keinginan saya. Alhamdulillah ketika pulang langsung dijabah oleh Allah. Ada memang hal-hal atau agenda-agenda yang di luar nalar oleh akal, dan itu semuanya di luar apa yang kita jangkau, melebihi apa yang kita jangkau. Subhanallah, ya. Jadi hidup ini sementara, hidup ini numpang. Jadi kalau tidak berbuat atau istiqomah dalam kebaikan, apa yang bisa kita berikan atau kita aturkan kepada Allah ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat barokah, teman-teman pun juga begitu. Mudah-mudahan yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jannah.
Terima kasih ya. Salam sehat semua, juga salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.